Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan hari ini, saya akan menyampaikan beberapa kontrak belajar siswa karena ini baru pertemuan pertama kali. Tepatnya pada pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Untuk pelajaran PRE ini nanti akan dibagi jadi dua tahap atau dua tingkat. Yang pertama itu PRE 1 pada kelas 11 ini selama 2 semester. Lalu nanti ada PRE 2. PRE 2 itu nanti akan kalian dapatkan di kelas 3 selama 2 semester. Untuk menyingkat waktu, ini ada aturan kelas daring atau PJJ. PJJ di sini maksudnya pembelajaran jarak jauh. Jadi kalian belajarnya yang biasanya di kelas, sekarang belajarnya tidak di kelas atau kalian ada di rumah. Aturan yang pertama yaitu hadir tepat waktu. Kalian dituntut disiplin. Hadir tepat waktu artinya itu kalian wajib hadir dalam setiap sesi pembelajaran daring yang sedang dilaksanakan oleh guru kepada peserta didik. Dan jangan pernah terlambat. Lalu yang kedua, belajar dengan serius. Artinya kalian harus belajar dengan serius walaupun di kelas dan tidak di kelas. Kalian harus sama dalam hal apa? Sama dalam keseriusannya. Yang ketiga, mengerjakan asesmen. Nah, di sini mengerjakan asesmen itu artinya kalian mengerjakan penilaian atau tugas yang diberikan Bapak atau Ibu guru dengan penuh tanggung jawab. Jadi jangan asal copy paste dengan pekerjaan kawannya. Belajar untuk bisa mencintai pekerjaan sendiri. Jangan suka copy paste pekerjaan yang lainnya. Yang keempat, murid yang aktif. Jadilah murid yang aktif dalam memberikan respon dengan media pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru dari Google Classroom, Google Formulir, Microsoft Teams, Zoom, dan yang lainnya. Jadi kalian tuh harus sering bertanya kepada gurunya, jangan malah pasif menunggu gurunya menanyakan kalian kok tidak ikut pembelajaran PJJ ini. Lalu yang kelima, belajar sesuai protokol kesehatan. Artinya kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Walaupun kalian tidak di dalam kelas, tidak ada yang melihat. Jadi kalian tuh harus tetap yang pertama menjaga jarak, yang kedua menggunakan masker, dan tidak bergerombol. Karena ini masih dalam masa pandemi COVID, apalagi Kudus berada pada zona merah. Jadi peningkatannya cukup pesat. Jadi untuk mengurangi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, disarankan untuk tetap belajar sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi aturannya itu saja yang sudah saya sampaikan. Yang tidak jelas nanti bisa tanya langsung chat di pribadi saya, boleh. Lalu setelah saya sampaikan aturannya, berikutnya saya sampaikan kontrak belajar dengan siswa. Kontrak belajar guru dan peserta didik tahun ajarannya sekarang 2020 dan 2021.
Pelajarannya penerapan rangkaian elektronika 1. Untuk saat ini kalian pada kelas 2, jadi selamat, kalian sudah naik 1 tingkat lagi. Yang sebelumnya di kelas 10, sekarang menjadi kelas 11. Semester sekarang yaitu semester 3 atau ganjil. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari selama 1 tahun ke depan, ini ada saya dan Pak Tony Widianto yang akan membimbing kalian. Di sini artinya bukan kami yang lebih pintar, jadi sama-sama saling belajar. Untuk KD-nya jumlahnya ada 13. Ini artinya ada angka 4 dan 3. Kalau 3 itu nanti kompetensi pengetahuannya. Jadi yang angka 3 ini pengetahuannya semua. Lalu yang 4 ini nanti keterampilannya. Nah, untuk PJJ ini nanti yang bisa kami kelola atau bisa kami jelaskan itu bagian kompetensi pengetahuannya saja. Karena untuk keterampilan nanti biasanya praktek. Kalau praktek biasanya meminjam alat, nanti menimbulkan resiko terjadinya virus yang mendatang. Jadi yang pertama nanti menerapkan komponen FET dan MOSFET sebagai penguat daya. Yang kedua menganalisis kerja sensor rangkaian elektronika. Yang ketiga menganalisis komponen transducer pada rangkaian elektronika. Ini saya besarkan. Yang keempat menganalisis karakteristik, parameter dan kegunaan penguat operasional. Yang kelima merencanakan rangkaian filter. Yang keenam menerapkan rangkaian pengatur nada. Yang ketujuh merencanakan penguat operasional pada rangkaian elektronika aritmatik dan kegunaan khusus. Yang kedelapan merencanakan rangkaian pembangkit gelombang. Yang kesembilan merencanakan rangkaian pembangkit gelombang non-sinus. Kalau yang 38 ini kurang kalimat sinus. Yang ke-10 menerapkan macam-macam rangkaian elektronika digital. Yang ke-11 menerapkan rangkaian digital kombinasi. 12 menerapkan macam-macam rangkaian shift register. 13 menerapkan rangkaian penghitung atau counter. Nah, dari ke-13 kompetensi pengetahuan ini mungkin dalam 1 tahun ada yang bisa terlaksana semua dan ada yang tidak. Jadi nanti kami, saya dan Pak Tony mengambil poin mana atau KD mana yang kemungkinan bisa dilaksanakan dan mana yang tidak. Lalu untuk penilaiannya nanti kami gunakan ulangan harian. Untuk jumlahnya kami merencanakan 6 kali, tapi kalau di lapangan nanti kok berubah ya mengikuti kondisi. Ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Ini pada 1 semester. Dan yang paling penting, ketuntasan belajar minimal, KKM, KBM, KNM, apapun sebutannya, minimal nilainya kalian harus 75 untuk bisa mengikuti pembelajaran di kelas berikutnya. Karena belum bisa mendatangkan ketua kelas, jadi ini tanda tangannya masih kosong. Cukup sekian yang perlu saya sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.